Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buat Nyayur. Yang jawab salam orang doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Daun salam Raga Kacai. Yang tidak jawab salam orang doakan mudah-mudahan salakine kawin deui. Ulangi kompak sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja bihikmatihi jami'al mawjudat al-muhyi biwujudi qudratihi wa 'azamatihi jami'al amwat wa subhanahu yasma'u aninal hanini fi butunil ummahat wa yara ala sawadis sukhuri khafiyata bibin namalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Amin. Cicing bae dingah. Ayo ngado, ayo ngobrol bae. Ayo jedotan aku bae. Ayo ngadelekeun peci bae. Kiai eta peci apa toples? Sabodo teuing. Arek dengarna toples los nu penting euy di pinuh jeung berkat ya. Masih penting dengarna toples pernah ngisi acara di hiji tempat aya ibu-ibu nangis. Ditanya kenapa ibu nangis, apa kesinggung dengan omongan saya? Tidak Kiai. Terus kenapa ibu nangis? Ngadelo pecina Kiai. Apa hubungannya dengan peci saya? Ingat saya yang dirompok leungit. Yang punya tangan angkat tangan ke atas. Yang tidak angkat tangan berarti nggak punya tangan. Nah, doa harus diangkat. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil labdani wa shifaiha wa nuril labsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa kama qala al-marhum Mbah Marijan. Jangan lupa minum jamu agar badan sehat dan kuat. Jangan lupa menuntut ilmu agar selamat dunia akhir. Wa kama qala Ki Peci, jangan lupa beli kuaci di Jakarta. Jauh teuing. Di gelobak kuaci mah nya. Walaupun orang pakai peci tinggi tapi bukan mirip Mandra, tapi ganteng kabogona cita-cita ta. Setuju gitu? Bodoh amat. Ada ketujuh ada kental los nu penting cek pamajikan orang mirip Aliando. Waduh, nambah setuju. Lah percaya mang orang sering Instagram mancing cita-cita. Ada cita-cita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. How are you and fine. What do you love me? I love you. Kita berdua lap-lapa. Kata cita-cita saya ngefans sama Kiai kalau ceramah dandannya rapi, pakainya lengan panjang, rambut panjang, peci panjang, pasti barangnya juga panjang.
Yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, pemuka agama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Kita doakan kepada guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah keberkahannya, sehingga kita semua bisa menimba ilmu dari beliau, amin ya robbal. Karena memang Bapak Ibu, yang namanya ulama, yang namanya kiai, itu abaina fiddin, itu bapaknya kita semua dari segi urusan agama. Man istakhafa fil ulama faqad khasirat din. Barang siapa menganggap enteng ulama, barang siapa menyepelekan kiai, maka kita rugi dari segi urusan agama. Betul? Benci dengan ulama, benci dengan kiai, kita tidak akan bisa yang namanya alif-alifan. Betul? Benci dengan ulama, benci dengan kiai, kita tidak akan bisa baca Al-Quran dengan baik. Betul? Benci dengan ulama, benci dengan kiai, kita tidak akan bisa praktek ibadah secara benar. Makanya jangan sampai lari dari ulama, jangan sampai jauh dari ulama. Sebab apa? Man faraqal ulama fi arba'ina yauman qasa qalbu. Barang siapa jauh dari ulama, lari dari ulama, selama 40 hari qasa qalbu, hati kita akan keras. Wa qalbul qasi, kalau hati kita sudah keras, kita tidak akan bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, pitutur-pitutur yang baik. Naudzubillahi min. Kepada para pejabat setempat yang terhormat, para bapak, para ibu yang saya hormati, para qori yang telah melantunkan ayat-ayat suci yang saya muliakan dan mudah-mudahan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi yang saya banggakan, santriwan-santriwati yang saya cintai, pemandu acara yang telah meluangkan waktunya untuk saya, tidak ketinggalan kepada seluruh jajaran para panitia peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengadakan acara ini, sehingga kita semua bisa bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang namanya jadi panitia itu tidak gampang. Betul? Yang namanya jadi panitia itu tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang namanya jadi panitia itu pasti capek badan, capek pikiran, capek hati. Capek badan karena memang persiapan model begini luar biasa. 2 bulan, 1 bulan, minimal 1 bulan. Keliling cari dana, cari anggaran ke masyarakat. Mending kalau masyarakatnya nggak pelit. Pikiran masyarakat yang pelit, biasanya Bapak Ibu orang pelit biasanya nanyanya banyak, nyumbangnya dikit. Akur tuh. Biasanya kalau orang pelit nanyanya banyak, nyumbangnya dikit. Datang panitia, kata panitia assalamualaikum, kata orang pelit waalaikumsalam. Siapa kamu? Panitia. Panitia apa? PHBI. Apa itu PHBI? Peringatan Hari Besar Islam. Dalam rangka apa? Maulid Nabi. Di mana acaranya? Di musola, piraka di kuburan. Ada kiainya, aduh yang undang kiai kira undang biduan. Itu orang pelit nanya mulu, asup ke jero kamar, nyandak duit nyumbang coba 2.000 perak. Pas hari H anak inju dibawa KB, ayah 20 mah. Nyumbang 2.000 atau panitia tekor bos. Aqua gelas hijina 500 kali 20, 10.000, panitia tekor 8.000. Aya nu kitu di dia aya. Aya nu kitu di dia aya. Nah dia asupkeun ka jero peci. Makanya kita doakan kepada seluruh jajaran panitia, mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan, tenaga, pikiran, dana kita semua yang sudah kita korbankan, mudah-mudahan menjadi suatu bukti bahwa kita telah menghidupkan syiar agama Islam dan telah menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Bapak Ibu Nabi sudah berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani,
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, nanti di akhirat kelak duduk bersanding bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Pertama-tama tiada kata yang pantas terucap dan keluar dari bibir merah seorang yang beriman selain ucapan puji syukur kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua atas izin kudrat iradat serta kehendak Allah bisa ngariung mangpulung dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaji memang kumpul kasih ngaranna ibadah. Makanya sebelum kita lebih lanjut perlu kita ketahui bahwa yang namanya ibadah bukan cuma sholat, yang namanya ibadah bukan cuma puasa, yang namanya ibadah bukan cuma haji, akan tetapi kullu ma'rufin ibadatun. Setiap apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, selagi pekerjaan itu baik menurut syara dan kitanya ikhlas mengerjakannya, akan mengandung ibadah. Betul? Ibu-ibu gaduh dadaharan ngirim tetangga, ngirim saudara, eta ngaranna ibadah. Di jalan aya duri urang singkirkeun takut kena batur, eta ngaranna ibadah. Di jalan aya batu gede urang singkirkeun takut katajong batur, eta ngaranna ibadah. Di jalan aya numpak motor ragat urang turungan, eta ngaranna ibadah. Jalan-jalan depan rumah orang ada jemuran pakaian masih bagus kita bawa balik, kalau on dia memaling eta mah. Begitupun pada kesempatan malam hari ini kita duduk di tempat yang mulia ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengangkat syukur yang setinggi-tingginya atas nikmatul uzma wa rahmatul muhda, atas nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, atas cucuran rahmat yang Allah curahkan kepada kita, yakni dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi itu matlub, peringatan Maulid Nabi itu masyru', peringatan Maulid Nabi itu bagian yang diperintahkan oleh agama. Mengapa peringatan Maulid Nabi ini bagian yang diperintahkan oleh agama? Satu, tujuannya bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan Rasul setiap hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, mengapa Rasul setiap hari Senin puasa? Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat juga tidak. Mengapa setiap hari Senin Rasul melakukan puasa? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fih wa dzaka yaumun bu'ithu au unzila alayya fih. Karena hari Senin adalah hari kelahiranku dan di hari Senin aku diangkat menjadi Rasul. Jadi Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya bukan setahun sekali. Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya bukan sebulan sekali, tapi Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya seminggu sekali. Jadi dengan dasar inilah mengapa umat Islam mengadakan peringatan Maulid Nabi. Satu, tujuannya bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadaingan macam-macam, tergantung tempat, tergantung daerah. Kalau di daerah saya di Ciruas, di Serang, itu ngadain peringatan Maulid Nabi bikin panjang, nasinya sebakul, lauk bandengna hiji. Nasi nu mah pimu, lauk bandeng hiji doang, atuh satu kita kebagian. Aya deui nu ngadain peringatan Maulid Nabi dibacakan sejarah akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dibacakan selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada juga yang mengadakan peringatan Maulid Nabi, diadakan pengajian seperti malam hari ini. Karena memang Bapak Ibu yang namanya ngaji hukumnya wajib. Orang Islam gak ngaji dosa, orang Islam gak ngaji duraka, orang Islam gak ngaji disiksa, orang Islam gak ngaji masuk neraka. Sebab apa? Kalau kita tidak mau ngaji, kita tidak tahu yang namanya ilmu agama. Kalau kita tidak tahu ilmu agama, wa man la ilma lahu la aqla lahu wa la dina lahu. Barang siapa tidak mempunyai ilmu agama, dia tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai agama. Wa man la dina lahu la jannata lahu fil akhirah. Barang siapa tidak mempunyai agama, tidak ada surga nanti di akhirat kelak. Naudzubillahi min. Makanya kudungan, bapak-bapaknya ngan, ibu-ibunya ngan, anak dititah ngan. Silakan sekolah setinggi mungkin. Saya tidak fanatik S1, S2, S3, S cendol, S kelapa. Yang penting pendidikan agama jangan sampai kita tinggalkan. Betul? Kadang-kadang anak kita sekolah SMA suruh baca Quran tidak bisa. Kadang-kadang anak kita sekolah tinggi suruh baca Quran tidak bisa. Sedih dulur kalau kita tidak bisa anak kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang bapak ibunya rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, anak dibiarkan begitu saja. Bapak ibu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, anak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu anak bapak ibu nanti bisa protes. Kata anak, ya Allah, ya Rabbi, mana kedua orang tua saya tidak melihatnya. Kata Allah, bapak ibu kamu masuk ke dalam surga. Mengapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Wajar bapak ibu kamu masuk ke dalam surga, karena waktu hidup di alam dunia suka ngaji, suka ibadah, suka sholat, jarang maksiat. Sedangkan kamu hidup di alam dunia ngaji tidak pernah, sholat tidak pernah, ibadah tidak pernah, maksiat terususan. Itu anak bapak ibu nanti bisa protes. Kata anak, ya Allah, ya Rabbi, nanti dulu. Adanya saya di dunia tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, maksiat terus-terusan. Orang tua saya membiarkan begitu saja, ya Allah, ya Rabbi. Jadi sekarang saya tidak terima kalau bapak ibu saya dimasukkan ke dalam surga, saya dimasukkan ke dalam neraka. Bapak ibu masuk surga kagak jadi gara-gara protes anak. Naudzubillahimin. Makanya suruh ngaji. Kadang-kadang kita pilih kasih, urusan sekolah umum dibelani mati-matian. Betul? Sekolah SD tidak bayar 300.000 langsung dibayar. Akur. Giliran SMP tidak bayar 1,5 juta langsung dibayar. SMA tidak bayar 5 juta. Waduh, kambing dijualan buat bayaran sekolah. Tapi giliran anak di guru ngaji, anak di madrasah diniyah, anak di pondok pesantren, masya Allah peliknya luar biasa. Kata ustadznya, bilangin sama orang tua kamu, Pak Ustadznya kena lockdown, hampir 1 tahun nggak dapat pengasihan, ngeriung juga nggak boleh. Wayana ya dak nyumbang listrik, sampai apa Ustadz 5.000. Bejakannya, oh Pak Ustadz kayak dibejakan. Dibedakan gak kolot. Nah Pak Bu cak Pak Ustadznya nyumbang listrik seberapa 5.000 perak. Kadi bejakan Kak Ustadzna, salamkan Kak Ustadzna, mun ngajar ngaji nu ikhlas gitunya. Sekiranya nanya nih orang dia, cukup tuh bayar listrik yang ikhlas. Cicing baik rumah masanya. Waduh, pantesan Ustadz dia kurus-kurus awaknya. Awas Bapak Ibu, kadang-kadang kita demikian. Urusan sekolah umum dibeli mati-matian, tapi urusan pendidikan agama sabodoteui. Coba bayangkan kalau hiji lembur, hiji tempat tidak ada generasi penerus agama, acak-acakan di lembur. Betul? Ada ceritanya,
satu lembur tidak ada generasi penerus agama nu bisa cuma hiji doang nu nabu kokol eta nu adan eta nu komat eta nu imam eta nu ngadua eta bae karena jalmi namanya juga manusia pasti ada udurnya, betul. Akhirnya kejadian maghrib pun tiba, ada dikumandangkan, iqamat dilantunkan, Allahu Akbar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu Akbar la ilaha illallah. Biasa atas komat imam langsung asup ke jero pengimaman, ieu mah setengah jam ditungguan muntah nongol-nongol ibu di jero masjid ka mana imamna yeuh nami amat suara yang merenggang gerakan itu susulan arek nyusul aya ngomong kieu dulu sadayana berhubung imam nang keur gering alias tepat di damang awakna jadi salat maghrib diliburkan cek pamuda aya tanggal beureman kitu salat maghrib pakai libur segala. Jawabannya tidak ada generasi penerus agama ribut di jero mas geus akang teh nu jadi nyuri cangkel buku teu kuat asa mau jadi imam sia bae nyeri huntu sarua bae geus sia bae batuk bae kang teu bisa asana kita jadi imam pada nunjukin penyakit itu mas kita puskesmas undur daekeun diburi aya budak santri berbalik di pondok pesantren cuma sayang 1000 sayang santrinya gak kebetulan di kobongna sare bae batur mengaji mana mah sare bae batur mengaji mana mah ulin bae batur mengaji bae ngopenan HP BHP budak kuari Mobile Legend bae tak eta jalmina tah mun tapi nob main awas budak santri bisa itu karena biasa kalau tidak biasa acak-acakan walaupun jadi imam sholat walaupun alfiah ngalotok fatul mu'in ngalotok kalau nggak biasa acak-acakan walaupun jadi imam sholat untuk MC geus biasa MC biasa macak-acakan sarua bae soalnya pernah ngisi acara di hiji tempat hiji lembur MC itu biasa cek MC ngomongna kieu baiklah acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia almarhum Ki Peci kaget kurang ngajar masih hirup kene almarhum pasti dulu MC-na teu biasa bungguh mana nama Al Mukarram berhubung gak biasa jadinya almarhum giran orang naik panggung hei sadayana ye setan derek nyarios ye makanya bisa itu karena biasa tidak biasa acak-acakan walaupun jadi imam sholat akhirnya santri galau arek balik isin mondok 15 tahun yarek maju tuh bisa akhirnya acak-acakan kepaksa usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imamadillahi ta'ala Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم angges-angges wala ana bae si mamna kesel imam balon baca kuliah beta angges-angges dijedok we siaran hei balon ira angges na salat kaget si imamna ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin deui salat maghrib acak-acakan gara-garanya apa tidak ada generasi penerus agama gara-gara salat maghrib acak-acakan giliran salat subuh sepi nu ka masjid cuma opatan eta ge anak-anak usianya 99 tahun huntuna tinggal hiji jalan gesempoyoan jangankan kita tajong anu batuk beragak kita aki-aki jaga aki-aki
Sobo-sobo kawasan sahaja. Ya bisa potong acan atuh miliar ya jalan bisa potong mual bakal aya mun aya ge setan meuneunya nu hiji lagana nabu kokol nabu beduk puku ngaranna geus aki-aki mah kolesterol asam urat nyambung jadi hiji betul tenaga korat yang tenaga kolot beda mun tenaga korat mantep masih bedas nabu kokol hebat kumpul tenaga ngora aki-aki nabu kokol kolesterol asam urat kerkambuh boro-boro mau kokol nyindir sorangan ampang dia nampu beduk nyindir sorangan deui bae budak nu hiji aki-aki na adan aduh subuh aki-aki nu adan mending aki-aki ke masih aya huntuan fase makharijul hurufnya jelas ieu mah geus beak lopos di bae pemuda geus nyampe masjid balik di kabur pasti tanya pemuda kenapa geus sampai masjid balik deui boro-boro salat berjamaah di masjid aya setan disangkana setan nu hiji aki-akina komat biasa mun akeke komat sambil jalan kebiasaan eta geus awakna kurus tapi merosot di bae Allahu Akbar merosot di tapi di kelindi asyhadu alla ilaha illallah merosot tapi di kelindi sinjang merosot di bae ayalah sholah ayal falah merosot di kelindi kodoko mati sholah merosot di kelindi bekas di kelindi sarungna sampai sekieu sampai luhur sadar mana pas ruku kadeuleu nu buri ngagandul cek pemuda wow ada penampakan ngandak HP dipoto jepret bae di-upload ke Facebook kan budak warima gitu ada sesuatu yang aneh pasti dipoto ataupun di video betul ada kecelakaan di jalan raya boro-boro orang tulungan siaran langsung ya telah terjadi kecelakaan antara motor dan mobil yang satu meninggal dunia yang satu sekat yang satu setengah sekarat atau modar batur boro-boro geura ditulungan nu hijina cenah eta mah lain penampakan eka mah kakalawan namplok kana sarung mentang-mentang gadua aki-aki disangkana kakalawar ngandak sendal dicaplok jepret atuh modar aki-aki nu tadina opat gugur hiji berarti sesena tinggal tilu nu hiji jadi imam nu dua jadi makmum atuh ngaranna geus aki-aki mending aki-aki masaya huntuan fasih makharijul hurufnya jelas ieu mah geus biak lopos di asma kerkambu deui uzalli apa itu sebagai rakanya sebagai wilal kebelati ayat di paman di lekan itu nasrah kalau zaki serah kalau tidak ada undangan ini saya ingin maklum kepada Ali amin bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun modar kebiakan nafas no tadina opat gugur dua berarti sesana tinggal dua ijen duet nu hiji jadi imam nu jadi makmum ngaranna geus aki-aki loba pikun baca Fatihah lolos baca suratan lolos emang tahiyat bacana ka ketajong deui bae at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu Akbar la ilaha illallah baca tahiyat dicompor komat tahiyatna batal salatna batal gugur kata aki-aki nu tadina opat gugur tilu berarti sasana tinggal hiji tengok kanan kiri batur balik terjadi sholat inilah dampak kalau tidak ada generasi penerus agama pondokin anak kita
pesantrenin anak kita. Insya Allah anak kita menjadi waladun saleh yad'una, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Insya. Yang kedua, mengapa peringatan Maulid Nabi ini diadakan? Ini bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk dalam hadis man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Kanjeng Nabi, nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengapa peringatan Maulid Nabi ini diadakan? Ini syiar agar anak cucu kita, agar generasi muda kita tahu siapa sosok mulianya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah syiar agar anak-anak kita tahu siapa si Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Muhammadun basyarun, Kanjeng Nabi manusia biasa. Kanjeng Nabi makan, Kanjeng Nabi minum, Kanjeng Nabi tidur. Kanjeng Nabi punya istri. Kanjeng Nabi punya anak. Kanjeng Nabi wafat. Sama seperti kita. Tapi Kanjeng Nabi manusia luar biasa. Kita bagaikan batu bata, tapi Kanjeng Nabi bagaikan intan mutiara. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang yang bahagia. Amin. Tuba liman ra'ani wa amanabi thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Tuba liman ra'ani wa amanabi. Bahagia bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Thumma tuba. Kanjeng Nabi mengatakan 3 kali, bahagia. Liman lam yarani wa amanabi. Bagi orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita semua, walaupun kita semua tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi, walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya Kanjeng Nabi, tapi hati kita iman dengan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bahagia. Amin ya robbal. Makanya anak suruh ngaji, ibu-ibunya jangan malas ngaji, bapak-bapaknya juga ngaji, supaya tahu sejarah Rasulullah, ya, supaya tahu akhlak mulianya Rasulullah. Karena dengan pengajian kita bisa tahu. Kalau nggak ngaji nggak bakal tahu, betul. Karena yang namanya pengajian di samping hukumnya wajib, pengajian itu bisa membersihkan kekotor-kekotor hati, penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati bapak ibu lebih berbahaya daripada virus corona. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit kanker. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit tumor. Bahkan penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Sebahaya-bahaya penyakit jantung, saya belum pernah menemukan dalil ataupun hadis, apalagi dokter yang mengatakan kalau orang kena penyakit jantung nanti akan dijebloskan ke dalam neraka. Belum pernah. Tapi kalau orang kena penyakit hati, jelas nanti akan dijebloskan ke dalam neraka. Kira-kira nyauhun ke penyakit hati taisina naon? Riya, ujub, sombong, takabur termasuk ngomongan eta ngaranna penyakit Kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jantung? Karena bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dan bisa menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang masih hidup di alam dunia, yang tadinya enak di dalam surga, gara-gara sombong, gara-gara takabur, diusir sama Allah. Siapa orangnya yang tadinya enak bersama Nabi Adam di dalam surga, gara-gara sombong, gara-gara takabur, diusir sama Allah? Iblis rupanya. Bapak ibu, iblis tadinya enak di dalam surga bersama Nabi Adam, gara-gara sombong, gara-gara takabur, diusir sama Allah. Suatu ketika kata Allah, hei para malaikat, sujud kalian semua kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud.
akan tetapi iblis tidak mau sujud. Mana aka Allah tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika saya yang merintah? Kata Allah. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, adanya saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam kulantaran Allah menciptakan saya dari api. Jawab iblis sombong takabur. Sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Tanah lebih hina dibandingkan api. Api lebih mulia dibandingkan tanah. Jawab iblis sombong takabur. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Iblis, keluar kamu dari surga. Kamu tidak pantas ada dalam surga. Surga bukan tempatnya orang-orang yang sombong. Tuh, gara-gara sombong, gara-gara takabur, iblis yang tadinya di dalam surga diusir sama Allah. Na'udzubillahi min. Atau orang diginya humren ngaranna sombong takabur engkana diasupkeun ka jero nerang. Atuh ngaranna jalmi keur masyarakat mah jalan-jalan bareng ka pasar bareng, ondangan bareng ke mall bareng, ke Mariana bareng. Nah, keur masyarakat mah ondangan bareng, jalan-jalan bareng, kiran gesugi kapesen mobil boro-boro papanggi di jalan boro-boro ngabonceng lakson di teteh ajan. Anu kitu di dia aya. Mana jalmina? Tadi asupun ka kiro peci ya. Nah, kapan gini jangan jangan temuna nuhun ayeuna mah geus kapesen mobil. Ja kamari mah boro-boro mobil beja gaduga cuacan. Naon jawab orang sombong. Wajar urang mah kapesen mobil ge usah ada bulak-balik selaki urangna di luhur, urangna di handap. Ini karena sombong. Makanya yuk lewat pengajian Maulid Nabi kita bersihkan hati kita dari kekotor-kekotor hati, dari penyakit-penyakit hati agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ria, ujub, sombong, takabur termasuk hayang di alam bat. Biasanya hayang di alam batu di bibu ya biasanya. Nah ibu-ibu biasanya ibu yang banyak yang di alam kubatur itu. Pengajian berpengajian yang di alam kubatur ibu mah. Emas di jero lemari yang ku kabeh. Pakai gelang 2 jengkal. Pakai kalung dong rantai motor bae. Gandul segede telur asin. Diuk di pengajian lengan di luhur bae sambil selawatan. Lantullah salamullah ala toha rasulillah sampai kacolok ka mata batur. Saking hayang dideuleuh ku batur. Ya diburing ngadelekeun becek nu diburi untung amat kita isina mangsamin. Ih emasna gede-gede sampai gandul nasi gede telur asin. Untung amat kita pemajikan mangsamin emasna 24 karat. Ih salaki urang mah teu sekarat-sekarat aja. Balik di pengajian boro-boro assalamualaikum cium tangan suami pantau dijabut bae. Atuh jebol mang. Ya makanya yuk kita bersihkan hati kita dari kekotor-kekotor hati, dari penyakit-penyakit hati, ria, ujub, sombong, takabur, termasuk ngomongan bat. Ya hasil paling enak ngomongan batu di ibu ya. Geus ngaku bae bulah. Atuh ibu-ibu mah kitu jeung salaki ge dibebok bae. Naudzubillahi min. Makanya yuk lewat pengajian Maulid Nabi kita bersihkan hati kita dari kekotor-kekotor hati, dari penyakit-penyakit hati agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian jangan sampai kita tinggalkan. Silakan dunia dicari karena memang kita masih butuh dunia dan masih hidup di alam dunia, tapi jangan sampai kita merupakan urusan akhirat. Sebab kata Imam Sufyan Tsauri sudah mengatakan khud minad dunya lil jasadi watlub minal akhi ratilil qalbi khud minad dunya lil jasadi watlub minal akhi ratilil qalbi. Perut butuh kenyang, hati juga butuh tenang. Betul? Kalau perut kita pengen kenyang, kita usaha, kita kerja, kita ikhtiar, kita kuli, kita dagang, yang penting halal. Kalau hati kita pengen tenang, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ibadah kita terima? Bekali diri kita dengan ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Datang ke majelis taklim, insya. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan ya, hanya harapan satu-satunya kita yaitu adalah pengaji. Iya, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Karena kita kumpulnya di sini ini semua ahli surga ini. Amin. Karena kumpul malam hari di tempat ini adalah ahli surga. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana kitab Sahih Bukhari itu karya Imam Bukhari. Imam Bukhari pun hafal hadis 700.000 hadis. Imam Bukhari hafal hadis 700.000 hadis. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril, sini kamu. Siap ya Allah. Tolong Jibril turun ke bumi, ajak semua malaikat yang ada di langit. Mau apa ya Allah? Semua malaikat yang ada di langit suruh turun ke bumi, cari tempat. Yang mana tempat tersebut ada sebuah perkumpulan, ada majlis ta'lim, majlis zikir, majlis selawat, majlis maulid. Turun ke bumi cari. Ada yang ke Malaysia, ada yang Singapura, ada yang ke Arab, ada yang ke Indonesia. Pada kesempatan malam ini ada di tengah-tengah kita. Ketika sudah didapati, lapor kepada Allah, malaikat Jibril, ya Allah, saya sudah menemukan sebuah perkumpulan, majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, memperingati maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di sana, di Pandeglang. Apa ini namanya? Cigelis ya? Sepanjangan? Cipandahan? Hah? Cimandahan. Kata Allah, apa yang mereka minta? Surga ya Allah. Apa kata Allah? Jibril, semua orang yang ada di tempat tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kata malaikat Jibril, nanti dulu ya Allah, jangan main masukin aja. Sebab di situ nggak semua ngaji. Ada yang tidur, ada yang ngobrol juga ada, yang cuma makan doang datangnya ada. Apa kata Allah? Jibril, yang penting orang tersebut ada di majelis tersebut, walaupun sambil tidur, walaupun sambil makan, yang penting ada di majelis tersebut, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sangat beruntung bagi kita yang suka menghadiri majelis taklim. Sangat beruntung bagi kita yang suka menghadiri pengajian. Sangat beruntung bagi kita yang suka menghadiri peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya setan, hanya iblis yang tidak senang dengan maulid Nabi. Betul? Karena ketika kanjeng Nabi dilahirkan, iblis di padang pasir ngejerit. Iblis di padang pasir nangis, tidak terima dengan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang tidak senang dengan maulid Nabi, tidak suka dengan maulid Nabi, berarti antek-anteknya iblis. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Insya Allah apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan untuk memperingati hari kelahiran kanjeng Nabi, man anfaqa dirhaman fi maulidi fakannama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah taala. Barang siapa mengeluarkan, mensedekahkan hartanya untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi, itu bagaikan sedekah emas segede gunung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul biwajhil karimi wa ala wa sahbihi wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
dan halu wa tanfaniju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumin lak. Bapak Ibu jangan lupa memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca sholawat 1 akan diganjar 10. Barang siapa membaca sholawat 10 akan diganjar 100. Barang siapa membaca sholawat 100 nanti di yaumil qiyamah akan menjadi nur. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan kita memperbanyak sholawat, semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak baca sholawat, semua hajat-hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak sholawat, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak sholawat, kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita meninggalkan sholawat. Bahkan di dalam kitab diterangkan, kalau kita berdoa tidak diawali dengan sholawat, tidak diakhiri dengan sholawat, doa kita tidak akan nyampe ke atas, tidak akan nyampe. Ya naudzubillahimin, naudzubillahimin. Ingin hati memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Pengen ceramah sampai jam 3 jam 2 tapi saya udah nggak kuat. Saya dari sore nungguin sampai ketiduran ya Pak Haji. Ya, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menghadiri Maulid Nabi, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan datangnya kita di sini menjadi suatu saksi, suatu bukti bahwa kita telah mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.